Penutup mungkin saya akan berbicara sekilas tentang, tadi kita udah bicara tentang aviasi di bawah atmosfer, sekarang kita lihat industri-industri yang di atas atmosfer. Ya. Entrepreneur in space. Wah, Anda menjadi pengusaha di bidang space. Ya. Indonesia itu, ya, kembali saya bilang ke Anda, kalau properti itu properti yang sangat baik untuk space. Ya, jadi untuk meluncurkan apa-apa keluar angkasa lebih mudah di Indonesia. Jadi kedepannya akan banyak tuh perusahaan internasional yang punya perusahaan di Indonesia karena tempatnya sungguh strategis. Nah, kita lihat entrepreneur in space. Salah satunya adalah SpaceX ya. Ya, SpaceX sekarang sudah menjanjikan ke orang untuk bisa jalan-jalan ke planet lain. Caranya gimana kalau kita ingin pergi ke Mars? Nah, ini kita lihat secara teknis. Caranya Elon Musk menyiapkan pesawatnya untuk sampai ke Mars. Jadi ini peluncuran pertama, bawa pesawat isinya orang di sini ya. Nah, jadi ini peluncuran pertama. Nanti akan ada 2 peluncuran. Yang pertama membawa penumpang, yang kedua membawa fuel. Ya, karena ini kosong fuelnya. Kalau ada fuel di sini akan berat, ya. Sehingga ini diluncurkan kosong tanpa fuel. Nah, Anda lihat roketnya balik lagi ke bumi, ini pesawatnya nunggu di sana, ya, parkir, nunggu apa? Nunggu fuelnya, karena akan dikirim sama roket berikutnya. Ya, ini isinya fuel yang nanti akan mengisi fuel yang tadi yang udah ada penumpangnya di atas ya. Ya, ini sedang diisi fuelnya. Nah, barulah pesawat itu pergi ke Mars setelah terisi fuelnya.
Ya, itulah perjalanan ke Mars. Jadi sebenarnya Elon Musk itu yang mempersiapkan teknologi itu semua, ya, supaya dia bisa mengirim manusia ke Mars. Tapi sebenarnya teknologi itu banyak sekali manfaatnya. Nah, ini salah satunya adalah teknologi yang roket yang akan digunakan ke Mars bisa digunakan untuk mengantarkan manusia dari titik satu di dunia ini ke titik lain. Misalkan dari New York ke Cina kan jauh tuh, biasanya bisa sampai 18-20 jam perjalanan. Nah kalau pakai roketnya tadi, roketnya Elon Musk bisa sampai cuma hanya setengah jam atau 45 menit. Ya nggak lebih, mau keliling dunia itu nggak lebih dari 1 jam. Ya, caranya gimana? Ya ini yang ditunjukkan dalam presentasinya Elon Musk. Ya. If you build a ship that's capable of going to Mars, well, what if you take that same ship and go from one place to another on Earth? So we looked at that, and the results are quite interesting. Let's take a look at that. Ya, take off dari New York pagi-pagi ya di boat, dari boat ya. We're traveling at 27,000 kilometers an hour, or roughly 18,000 miles an hour. This is where the propulsive landing becomes very important. So he gets to get it right. So most of what people consider to be long distance trips would be completed in less than half an hour, which is Ya. Itulah visinya Elon Musk. Dia menciptakan long distance travel, yang mau keliling dunia nggak lebih dari 1 jam. Ya. Oke, apa teknologi apa yang telah membuat SpaceX begitu dominan sekarang malah mengalahkan NASA? Ya. Kita lihat teknologinya adalah teknologi reusable rocket. Ya, roketnya bisa dipakai lagi. Dulu Amerika mau ngirim orang ke International Space Station aja harus pakai Challenger, ya harus Discovery, ya itu pakai ulang-alik lah, pesawat ulang-alik. Artinya dia balik lagi pesawatnya semuanya, roketnya dibuang ke laut. Ya itu yang bikin mahal, ya. Sekarang dengan teknologi reusable rocket ya jadi lebih murah, jauh lebih murah, bisa 1/10-nya, malah bisa jauh lebih kecil dari 1/10-nya juga. Engine ignition, liftoff of the Falcon 9 rocket with science for today and for deep space exploration tomorrow. Ini roket yang paling besar yang pernah diluncurkan ya oleh SpaceX. Impact chill has begun. Down telemetry nominal. Landing legs have deployed.
Of course, as celebrity, we have a Falcon 9 on board. Landing operators moving to procedure 11.100 on recovery net. Ya, jadi teknologi itu yang memungkinkan jauh lebih murah sekarang. Ya. Ya, makanya pertama kali SpaceX berhasil bisa mengembalikan roketnya kembali ke bumi, itu sebuah keberhasilan buat umat manusia, karena umat manusia belum pernah melakukan itu sebelumnya. Dan itu teknologi yang sangat sulit dan sangat bermanfaat buat space travel. Ya, jadi berikutnya sekarang hampir tiap bulan tuh SpaceX ngirimin roket. Ya, Anda lihat itu di TV atau di internet akan selalu ada lihat peluncuran SpaceX. Ya, jadi balik lagi tuh roket. Begitu murahnya sekarang meluncurkan roket gara-gara Elon Musk. Ya. Nah, teknologi industri yang menggabungkan itu semua, teknologi roket salah satunya. Jadi kalau mau Anda nanti di Indonesia gitu punya tuh industri roket. Belajar dulu ke luar negeri ya, belajar ke negara yang paling dekat dari Indonesia, New Zealand, ya. Jadi New Zealand itu punya perusahaan dulu startup ya namanya Rocket Lab, bikin roket pakai 3D printer. Ya. Kita lihat kalau Anda dia membuka pekerjaan buat siapa saja ya mungkin orang Indonesia mau bekerja di sana. Anda coba daftar lah di internet, buka tuh Rocket Lab ya. Siapa tahu bisa menerima Anda bekerja di sana magang. Ini yang punyanya, ownernya ya. People have created a lot of things. But now and again, something is created that in itself is great, but what it enables is truly extraordinary. At Rocket Lab, for the last 8 years, we've been known for the innovative technology that we create. But whichever piece of technology that you look at that was created here, there was always a Rocket Lab person behind it. We thought it was about time that you got to know the team who are dedicated to making it happen. People who dream it, who design it, who build it, who test it, and who fly it. So this is us. And then there's you, using space to provide technologies to improve life on our planet and beyond. You met the team here at Rocket Lab building Electron. Now it's your turn to use it to do something extraordinary. Ya, jadi kalau Anda lihat itu anggotanya anak muda banyaknya ya. Jadi mereka menawarkan kalau Anda mau menggunakan roket ini untuk apa ya tentunya kerjasama dengan perusahaan Rocket Lab tersebut. Jadi ya sekarang ini udah perusahaan-perusahaan swasta yang menangani tentang rocket launcher ya sudah banyak. Ya, jadi Anda ajaklah mereka supaya bisa bikin pabrik di Indonesia gitu ya. Itu tentang roketnya. Lalu tentang satelitnya, ya kebanyakan kan roket ke sana untuk bawa satelit. Ini adalah satelit yang diciptakan juga sama oleh startup. Ya, jadi bentuk satelitnya kecil-kecil sama seperti kotak sepatu lah ya. Tapi satelit ini resolusi tinggi. Ya, satelit-satelit besar yang dulu segede kepala apa itu besar-besar, sekarang perlu sebesar gini aja. Ya, buat ngambil kamera, image ya, gambar. Ya.
Kita lihat perusahaannya seperti apa, kita lihat siapa yang punya dan kerjanya seperti apa juga ya. Smaller, lighter, and faster. This is what's happening in the imaging world here on Earth, like with drone technology. But one tech firm here in San Francisco is going even higher into orbit with a fleet of tiny satellites. Smart investors are profiting by looking down on the Earth with their eyes above the skies. 3, 2, 1. Watch this. They're called doves. Ini kalau Anda lihat ini satelit-satelit kecil diluncurkannya dari International Space Station. Ya, ini launchernya, ini International Space Station ini. Ya, jadi berapa puluh gitu diluncurkan sekaligus. 1. Watch this. They're called doves, shot out from the International Space Station. And they're small, less than a foot long, but their telescope cameras are powerful. This is what we get. High-resolution photos of anything on the Earth's surface, from West Texas oil fields to Chinese power plants in Xinjiang and Argentine lithium mines, typically downloadable in 1 to 2 hours. It's all based here, Planet Labs. Will Marshall is CEO. Over here, we've got our mission control area. Over here, we actually design the satellites on the computers here. We actually build and construct them downstairs. Everything. Jadi Anda lihat ini perusahaannya ya, ya gedung sendiri. Ya, jadi di atasnya orang yang desain, di bawahnya pabriknya. Ya, inilah startup. Nah, ini kita juga bisa buat startup seperti ini. Yang penting kembali lagi adalah orang-orangnya ya. Everything is done in-house. 13 iterations of the Dove built here since 2013. This is the real deal. The real deal. And so the front 2/3 of that is an optic. So it's the telescope that looks down at the ground. So it actually flies with that pointed This way. down. So it's going like correct. this. Solar panels tested here power each Dove. Each has a radio in the front, wings that unfurl in orbit, and durability. Having to survive a 200G shock load, which is equivalent of dropping our satellite from here onto a marble floor. And compared to NASA's hulking satellites, they're cheaper. Hundreds to thousands of times less than the satellites that are up there today. That makes Planet Labs photos accessible and affordable. It's business intelligence, and investors can profit. If they are a hedge fund in New York, we can help them because we can track the output from all the soy fields every single day around the world. You can also see right in here. Robert Simmons is Planet Labs' last pair of eyes before an image goes public. Jadi mereka itu semua satelit sekarang udah ratusan ya adanya di atas sana. Jadi mereka itu satelit itu ngambil foto-foto. Nah foto-fotonya Anda bisa beli atau kerjasama atau ada sebagian yang sudah gratis. Anda klik ke websitenya. Nah tugas Anda sebagai businessman, ini foto-foto ini bisa dijadikan apa? Ya, banyak sekali gunanya. Foto ini Anda bisa mengetahui ini luas daerah ini berapa. Jadi dihitung pakai komputer. Itu bisa Anda jual. Katakanlah ini contoh ini sungai di Mekong di Vietnam ya. Pada saat sebelum dan sesudah banjir bisa ketahuan tuh kelihatan. Jadi banyak sekali hal-hal yang Anda bisa proses dari data gambar-gambar satelit bisa menjadikan sesuatu yang Anda bisa jual, ya. Anda masuklah ke website-nya, Anda bisa lihat-lihat bisa apa aja di situ. This one just came in. Of the Mekong River in Cambodia, where there's been some recent flooding. It's now very brown versus like the bluish water just now. Right. So green-blue water, like you would expect a clear river to be. And then you had extensive rainfall upstream, so you have a baseline for a comparison. Simmons' favorite comparison is this, from Brazilian sugarcane fields 24 hours apart. Before it can be harvested, you need to burn the sugarcane. That actually happened the day after that original image was taken. So one of the things that we can do with this imagery that's acquired every day, which is really unprecedented, is get a very fine-grained picture of changes that are occurring. It's watching this daily change that's valuable to investors, whether in agriculture, commodities, or transport. To date, Planet Labs has partnered up with more than a dozen companies that uses its images, some secret, some not, like Companies in the agricultural space, such as Wilbur Ellis and Woolpert,
We have companies signed on mainly in 3 verticals. One is consumer mapping, another is agriculture, and another is retail. Ya, sama seperti perkebunan sawit, ya. Sekarang banyak yang difotonya sama drone. Tapi kelemahannya drone, kalau sawitnya luasan sampai ribuan hektar susah motonya, bisa lama. Tapi dengan gambar satelit seperti itu cepat, ya. Jadi yang penting Anda tahu gambarnya di koordinat berapa luasnya, ya Anda tanda petik beli dari perusahaan ini, terus Anda olah, Anda jual. Tiap hari Anda mengambil fotonya, ya, tiap hari Anda kelola image-nya, terus Anda tahu kapan mau panen, kapan yang hasilnya bagus, mana yang hasilnya jelek, ya. Data-data perkebunan itu ya akan jauh lebih mudah didapatkan dari data satelit. But it hasn't been smooth sailing. On June 28th, Planet Labs lost 8 doves when the SpaceX Falcon 9 exploded over Cape Canaveral. Exactly 8 months earlier, Main engine's at 108%. another disaster. An Antares rocket over Wallops Island, Virginia. 26 doves lost. Part of the challenge in this industry is dealing with the risk of launch. Our strategy is to put satellites on lots of different people's launch vehicles from lots of different countries, and then the chances of them all not working are really, really low. Despite the risks, support has been strong. Since its 2010 founding, Planet Labs has received more than $180 million in venture capital over 3 rounds. Draper Fisher Jerviston, lead investor in SpaceX and Tesla, led Series A. Russian billionaire Yuri Milner led Series B. Nah, jadi Anda lihat dari sini ya, Planet Labs sekarang sudah dapat funding, dapat dana 183 miliar dolar. Dari mana? Dari perusahaan-perusahaan yang tertarik dengan idenya. Ya, dari sinilah baru perusahaan Anda bisa besar. Jadi tujuan Anda bikin perusahaan itu bukan untuk profit sebenarnya, untuk supaya investor yang punya uang bisa memasukkan dananya, lalu bisa Anda naik ya harga sahamnya atau harga perusahaannya. Ya, dari sinilah Anda dapat untung. Jadi sama kayak beli rumah itu, beli rumah bangun dari kecil tapi jangan selesai dulu, nggak perlu bagus dulu, nanti liatin ke orang, orang tertarik, dia masukin uang, harganya udah mahal, Anda bisa jual. Ya, jadi belajar dari sekarang, Anda bikin perusahaan supaya nilainya bertambah, Anda udah mahal, Anda jual. Dari situ Anda dapat keuntungan. Jadi banyak-banyak yang sekarang cari ide, perbesar itu ide, cari investor, lalu Anda jual saham Anda sebagian. Ya, nanti ya itu buat income, pasif income, pemasukan. Nanti Anda pingin 50 juta sebulan, 100 juta. Dimungkinkan dengan sistem seperti ini. Ya, perusahaannya tidak perlu ini, mungkin dari seperti tadi awal saya gambarkan, dari angkringan juga bisa. Ya, angkringannya diperbesar, nanti di-franchise-kan, Anda jual sahamnya, lalu Anda jual perusahaannya. Ya, hal-hal semacam itu yang kita bisa pelajari di kewirausahaan. Tapi intinya ya konsepnya seperti itu, ujung-ujungnya Anda jadi investor. Data Collective, which loves big data, led Series C. Now, Planet Labs' focus is delivering on its imaging contracts. By the end of 2016, it wants 150 doves taking photos from orbit, the largest constellation of Earth imaging satellites in human history, each a shoebox-sized eye in the sky. Ya, jadi itu bisnis yang menggiurkan, ya, bisnis data. Dalam hal ini adalah data image daripada bumi kita.